Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi Gereja Kristus Yesus Puri Indah. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan dan anugerahkan. Kami yakin dan percaya rahmat Tuhan yang baru yang tak berkesudahan akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk membuka hati, pikiran dan kehidupan serta keberadaan kami agar kami dipenuhi dan dipenuhkan oleh kebenaran firman. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengambil sebuah tema. Masih ada mentari di balik mendung. Nats firman Tuhan yang akan diambil terdapat dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat kedua dan ayat yang ke-19. Ayat yang kedua berbunyi demikian. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Ayat yang ke-19. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Pada masa awal pandemi, ada sebuah kiriman melalui WA chat. Manusia bercanda, Allah serius. Setiap menjelang pergantian tahun, banyak yang bercanda mau mencari kalender yang banyak tanggal merahnya. Tuhan mengabulkannya sekarang. Ketika Nadiem ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan, banyak yang bercanda. Nanti belajarnya secara online. Bayar SPP dan terima rapot, gak usah repot-repot ke sekolah. Cukup bayar dengan GoPay dan GoSend. Tuhan nyatakan sekarang, ketika Menteri Pendidikan melempar konsep merdeka belajar, banyak yang bercanda. Dosen gak perlu ke kampus, mahasiswa bisa belajar di mana saja. Kampus-kampus bakal sepi. Tuhan merealisasikan sekarang. Gak usahlah bersusah kerja di luaran, cukup dari rumah saja. WFH, work from home. Tuhan mendengarkan ekspektasi kita. Pandemi COVID-19 yang sudah dilewati selama kurang lebih 8 bulan sampai saat ini masih berlangsung. Tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Itu adalah pergumulan saudara dan saya. Itu persoalan kita bersama dan itu merupakan permasalahan seluruh dunia. Habakuk pasal yang ketiga merupakan bagian akhir dari seluruh pergumulan iman Habakuk di tengah persoalan yang dihadapinya bersama dengan bangsanya. Dua sikap dalam menghadapi masalah yang bisa kita pelajarin dari Habakuk. Yang pertama, melihat situasi dengan lensa kacamata Tuhan yang tidak melupakan umatnya. Tuhan, telah kudengar kabar Engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Saat itu, Habakuk memakai lensa kacamata diri. Sehingga dia merasa bahwa Tuhan itu sepertinya diam, silent. Dia berpikir sepertinya
Allah itu tidak care terhadap umatnya. Tidak mampu melihat karya Allah. Itu sebabnya Habakuk meratap. Pada awalnya Habakuk gagal melihat apa yang Allah lihat. Namun sebaliknya, saat dia mengganti dan memakai lensa kacamata Allah, dia mampu melihat bahwa ternyata Allah tidak pernah meninggalkan akan umatnya di tengah situasi dan kondisi yang terpuruk yang tengah mereka alami. Bahkan Habakuk bisa berucap, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya! Seringkali itulah yang kita ungkapkan di saat kita senang. Di tengah limpahan berkat Tuhan, jalan hidup lancar. Namun sebaliknya, haleluya, sungut-sungut, marah, kecewa. Di waktu mendung tebal mengelilingi hidup kita, susah, terpuruk, problema menumpuk. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi, sekali lagi kita belum tahu kapan akan berakhir, menghantam sendi-sendi kehidupan kita dalam ekonomi, keluarga, kehidupan bergereja, kerohanian, kesehatan, mental, emosi, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah dan mampukah saudara dan saya bersama dengan Habakuk berkata, kami akan bersorak-sorak kepada Tuhan. Kami akan beria-ria kepada Allah. Melihat dengan lensa dan kacamata Allah, kita dapat mengerti bahwa Allah tidak membiarkan dan melupakan anak-anaknya. Kesusahan, keterpurukan yang Tuhan izinkan melanda kita pada saat ini, pada waktu ini, pada hari ini, adalah berkat yang tak ternilai yang sering tidak kita sadari, yang nantinya baru akan kita mengerti. Ketika kita tahu tangan Allah bekerja dalam segala hal, kita bisa menyerahkan segala hal ke dalam tangan Allah. Kita mungkin sedang berjalan di tengah padang gurun, namun akhir dari perjalanan itu adalah taman Allah. Yang kedua, meletakkan diri dalam kekuatan Allah. Kalau saudara dan saya saat ini sedang bergumul dengan berat, jangan cepat-cepat putus asa. Karena kita tahu satu saat mentari akan bersinar untuk kita. Ayat 19, Habakuk mendeklarasikan siapa yang menjadi sumber kekuatannya. Tuhan, Allahku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat 17-19 merupakan puncak kemenangan iman daripada Habakuk. Tuhan memberi kekuatan iman kepadanya di dalam bertahan menghadapi masa-masa sulit, sehingga Habakuk tidak terpuruk di dalam kekecewaannya. Kekuatan Allah itu seperti kaki rusa. Rusa adalah binatang yang berkaki ringan, bisa berlari cepat dan pandai melompat. Di daerah Israel, khususnya Yudea yang berbukit-bukit, terdapat salah satunya itu adalah binatang rusa.
bukit itu menggambarkan kesulitan. Apalagi bukit yang berbatu itu penuh rintangan, penuh bahaya. Bisa terjatuh, bisa tersandung. Namun semuanya itu dapat dilewati dengan mudah oleh rusa. Ada kata-kata yang indah yang berbunyi demikian. Hidup tanpa mempercayai Allah dan kekuatan Allah, seperti berkendara di dalam kabut, tanpa arah, kebingungan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bukan hanya menjadi kekuatan Habakuk, namun Allah Tuhan yang sama itu menjadi kekuatan saudara dan juga menjadi kekuatan saya. Dia bisa menguatkan saudara dan saya melalui firman Tuhan. Dia juga bisa menguatkan saudara melalui orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Di masa pandemi, saya pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, pelayanan apa yang bisa saya lakukan? Lalu Tuhan mengingatkan kepada saya, untuk saya itu bisa menelpon orang-orang yang mungkin saat ini sedang tengah dalam pergumulan. Nah saudara, saya seringkali itu tiba-tiba dalam benak saya itu muncul nama seseorang dan kemudian ada dorongan yang kuat untuk saya menelpon orang tersebut. Dan ternyata orang itu tengah mengalami pergumulan dan tekanan yang kuat. Ada yang suaminya berada di rumah sakit. Ada lagi yang dalam kecemasan dan ketakutan di saat mau melahirkan karena ada kendala untuk proses melahirkan secara normal. Pepatah Cina berkata, setiap keluarga punya kitabnya masing-masing. Artinya, setiap keluarga mempunyai persoalannya masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan saudara dan saya dalam situasi dan cuaca seperti apapun. Pakailah lensa dan kacamata dari Allah, bukan lensa dan kacamata dari diri sendiri. Yakinilah dengan iman yang kokoh dan teguh bahwa Allah itu mau dan sekaligus mampu memberikan kekuatannya kepada kita. Saat kita mengangkat tangan, Allah akan turun tangan dan campur tangan. Tidak ada perkara yang terlalu sulit dan rumit sehingga Allah tidak sanggup menolongnya. Sebaliknya, tidak ada persoalan yang terlalu remeh dan sepele sehingga Allah meremehkannya dan tidak mau menolong. Marilah kita mendendangkan dalam hati kita sebuah seruan. Aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menjadi keselamatan dan kekuatan di dalam jiwaku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberkati saya. Dan Tuhan memberkati firman-Nya untuk memenuhi, melingkupi kehidupan kita dan menyegarkan kembali akan perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Ajarlah kami untuk memakai lensa dan kacamata Tuhan yang tidak melupakan setiap anak-anak-Mu. Bawalah kami untuk meletakkan diri dalam kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri di masa sulit ini. Ke dalam tangan Tuhan kami berserah. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.